Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Kekasih Tuhan, meskipun Tuhan telah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir dengan tanda-tanda heran melalui ke-10 tulah, dan meskipun Tuhan yang telah memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, namun mereka tidak langsung bisa sampai dan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan itu. Mereka masih harus berhadapan dengan Laut Merah yang dalam, serta padang gurun yang luas selama 40 tahun lamanya. Hal yang hampir sama juga dialami oleh Daud. Meskipun Daud sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri sebagai Raja Israel, dan meskipun Samuel sebagai abdi Allah telah mengurapinya sebagai raja, yang tentu saja pengurapan itu merupakan bukti pengesahan dan perkenanan Tuhan atas dirinya, namun Tuhan tidak langsung memberinya mahkota apalagi tahta. Setelah pengurapan sebagai raja yang diterimanya, Tuhan segera memberi baginya kebencian dan hasrat Saul yang ingin membunuh dan melenyapkannya. Bahkan Tuhan juga memberi ancaman besar lainnya, yaitu Goliat yang kuat, yang sangat sukar untuk ditaklukkan oleh siapapun. Dan hal itu dilakukan oleh Tuhan kekasih Tuhan, karena untuk berkat Tuhan yang besar, dibutuhkan tangan yang kuat, hati dan kapasitas yang besar. Apalagi untuk tujuan Tuhan yang besar dan untuk rancangannya yang mulia, sudah pasti juga dibutuhkan kapasitas diri yang besar pula. Karena itu kekasih Tuhan, perlu sekali kita memiliki cara pandang yang benar terhadap setiap tantangan dan kesukaran yang tergelar di hadapan kita, bahwa tantangan dan kesukaran itu sesungguhnya bukan untuk menghentikan langkah kita, apalagi bukan untuk mematahkan semangat kita, tetapi untuk menyiapkan diri kita masuk kepada tujuan dan rencana Tuhan yang lebih besar. Karena itu kekasih Tuhan, apapun yang terasa berat kita rasakan saat ini, harus kita lihat dan harus kita maknai sebagai cara Tuhan untuk melatih iman dan keberanian kita. Jangan seperti bangsa Israel yang langsung ciut dan bersungut-sungut setiap kali menghadapi kesukaran dan ujian. Tetapi kita harus seperti Daud ketika menghadapi Saul, tidak membunuhnya meskipun kesempatan itu sudah didapatkannya, karena ia tetap menjaga sikap hati menghormati pengurapan Tuhan atas Saul. Kita juga harus seperti Daud ketika berhadapan dengan Goliat, tidak memiliki rasa takut sedikit pun menghadapi ancaman dan kekuatan yang besar, karena tidak mau Tuhan direndahkan, dan juga karena percaya bahwa Tuhan pasti menyertai setiap orang yang berdiri di pihak Tuhan dan yang berperang bersama dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, baik melalui kisah bangsa Israel maupun melalui kisah Daud, kita diingatkan selain kita tidak boleh bersungut-sungut dan menolak pembentukan Tuhan, kita juga diingatkan untuk berani mempercayai Tuhan dalam segala keadaan, atau ketika kita menghadapi setiap persoalan dan kesukaran dalam bentuk apapun. Selama kita masih ada di pihak Tuhan, kekasih Tuhan, kita tidak boleh takut dengan besarnya persoalan kita. Sebaliknya kita justru harus berani menghadapinya, karena kita percaya Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.